Halo teman-teman, perkenalkan aku Alfian dan di sini kita ada di acara Mangrove Podcast yang pertama. Yeay! Jadi Mangrove Podcast pertama ini kita adakan untuk sharing-sharing tentang pengalaman selama di Mangrove Jakarta dan juga di Yayasan Mangrove Indonesia Lestari. Dan sedikit informasi juga, Yayasan Mangrove Indonesia Lestari atau yang sering dikenal dengan Mangrove Jakarta, kita punya banyak beragam aktivitas. Ada penanaman, ada volunteering, ada kegiatan Mangrove Impact Fellowship, dan yang lainnya. Nah, yang terbaru kita ada namanya Mangrove Apprentice Program. Di sini saya sudah bersama Mangrove Apprentice Program. Ada Mei dan juga Vito. Hai Vito, hai Mei. Halo semuanya. Oke, sekarang mungkin boleh kenalan dulu dong nama kalian dan juga kenapa sih kalian akhirnya mau ikut Mangrove Apprentice Program? Dari siapa dulu nih, Kak? Udah boleh. Bang Oke, dulu kali ya, iya. Bang dulu kali. Boleh. Cewek dulu ladies first. Yes. Terima kasih. Sana. Ladies first. Halo semuanya, aku Melani. Aku ini tertarik banget sama MAP karena di jurusan aku tuh hubungan internasional itu juga membahas tentang environment. Makanya aku tuh pas ngeliat mangrove, aku tuh langsung kayak tertarik gitu loh. Dan aku tuh udah riset gitu loh, Kak. Gitu. Dia ada yang waktu itu aku ngeliat tuh ada fellowship-nya. Yes. Terus Fellowship, ketemu nah. sama orang bule. Aku pengen kan ketemu kan, ikut-ikut. Temennya bule. Maksudnya tuh berrelasi. Oh, relasi. Gitu lah. Arahnya relasi, Kak. Relasi. Nah, Boleh. jadi waktu aku ngeliat nih di MAP itu, di Mangrove itu, dia banyak acaranya, banyak kegiatannya. Terus bener-bener yang terjun ke lapangan gitu, tapi Benar. harus pengen. Aku tuh emang orangnya adventure banget, Kak. Oh, oke. Aku suka banget sama alam-alam kayak gitu. Wah. Jadi makanya waktu ngeliat foto-fotonya, video-videonya itu aku langsung kayak mau daftar lah. Daftar langsung tuh. Jadi karena memang pertama inline dengan jurusan, kemudian juga ada keinginan adventures yang pengen dipenuhi itu ya. Nice, Melani. Kalau dari Vito gimana? Aku tertarik banget untuk terjun langsung di Yayasan Mangrove Indonesia Lestari karena aku lihat di Instagramnya ini banyak banget kegiatan-kegiatan yang di lapangan, yang kayak di pesisir-pesisir pantai itu cantik banget pokoknya dan untuk dilihat, di explore teman-teman yang kayak aduh pas dilihat di Instagram aduh ini kayaknya bisa deh gitu kan kayak menarik banget gitu buat dilihat kayak oh kayaknya daftar deh gitu coba gitu ternyata terima gitu. Oke, Vito. Memang kalau Vito lebih tertarik karena ada postingan Instagram dan juga kayaknya pengen ikut. Benar visualnya kayak wah mantep nih kayak bisa diabadikan juga kan buat kita. Yes, benar. Kontennya. Oke. Konten Tapi lagi kalau benar. nah kan akhirnya kalian berdua ikut ada ya apply kemudian juga ada seleksinya kalau nggak salah ada mungkin boleh ceritain kayak gimana bisa akhirnya terpilih sebagai MAP di Mangrove Jakarta. Oke, mungkin dari aku ya. Aku waktu itu apply by Instagram via email. Aku email itu pokoknya kayak siang aku email. Oke. Siang-siang itu aku email akhirnya kayak kita ada sekitar berapa minggu itu ya baru dapat notif ada tawaran interview. Nah itu posisinya aku lagi main teman-teman. Oke. Aku lagi main dan dapat notif kayak gitu kan kayak waduh harus pulang nih. Jadi aku pulang gitu. Terus pas di interview ternyata ketemu sama Kak Alfian, Yes. sama habis itu dari Kak Alfian ada Pak Foundra. Pak Foundra itu sebagai founder. Jadi ngobrol juga langsung sama foundernya. Kayak ditanya kayak asal dari mana, tertariknya apa gitu. Ada kontribusi apa yang bisa dilakukan di sini. Aku menjawabnya waktu itu untuk pembuatan konten gitu. Jadi aku keterima gitu teman-teman. Nice, Vito. Kalau dari Mei? Kalau dari aku ya, aku tuh sebenarnya emang lagi di masa magang sebenarnya. Jadi selain mangrove ini aku juga ada banyak daftar-daftar yang lain juga. Yes. Dan untungnya yang di mangrove ini juga langsung jawab gitu Yes. kan. Terus cepat. Terus pas wawancara itu jujur deg-degan. Aku nggak expect loh Oke. kalau misalnya bakal langsung interview Iya. bareng Pak Founder Foundernya yang langsung. adalah foundernya itu sendiri. Kita nggak expect sama sekali Iya, tuh. aku pikir itu cuma bareng ya adalah Alfian ini kan Iya. representatifnya aja gitu kan. Ternyata ada Pak Founder yang sebagai owner. Aku langsung kayak ya Allah ini kayaknya blank semua. Pas ditanya mau pembentuk, hah? Ya apa ya? Ini jadi bingung.
aku langsung ngeblank gitu, tapi untungnya aku bisa jawab. Terus aku fokusnya sih aku bukan di konten ya, cuman aku pernah marketing. Yes. Terus aku I see. fokusnya di development, bisnis development-nya ya. Aku sedang diproses. Oke, berarti memang dari yang pas interview ataupun saat seleksi kemarin ada hal yang kalian offer gitu ya, Betul. bisa kalian contribute ke Mangrove Jakarta, dan kayaknya beda tadi ya. Kalau yang tadi Vito dari konten, kalau Meilani dari Bisnis. Business development-nya, development. business development-nya. Iya. Pasti ada dong ekspektasi yang kalian inginkan saat Pasti, gabung ke pasti Mangrove ada. Jakarta. Dan sekarang kan sudah berjalan 1 bulan nih. Nah, aku Hmm. pengen tahu kira-kira ekspektasi kalian dengan pengalaman yang sudah kalian dapatkan selama 1 bulan ini di Mangrove Jakarta, seperti apa? Aku pengen dengar langsung dari kalian. Oke, dari aku ya. Sure, boleh. Kalau dari aku nih, jujur aku tuh udah berapa kali magang, dan aku tuh selalu magang dalam kantor yang AC gitu kan, cuman di depan laptop ngetik. Tapi waktu dateng ke MAP ini, waktu kita mencoba, awalnya tuh masih aman sih. Awalnya masih normal, layaknya manusia pada Jujur masih umumnya. normal, masih bikin konten doang, Bener. masih begini doang. Tiba-tiba diajak monitoring. Kupikir monitoring itu masih bisa, ya lah. Pas ini monitoring tuh udah mulai Aduh. deh. Bayangin dari rumah udah rapi gitu udah kan. wangi. Cewek biasa lah nyatok dulu kan. Pas nyampe di sana nyemplung kita. Itu lucu banget sih. Aduh. Ya, ekspektasi aku tuh aku pikir tuh cuman bakal di kantor aja, terus acaranya paling webinar. Tapi ternyata bener-bener yang kita diajak main ke lumpurnya, kita bener-bener langsung diajarin cara menanamnya. Dan edukasinya itu juga luar biasa sih Kak. Aku bener-bener gak expect banget bisa dapet pengalaman seperti itu. Jujur sebenarnya bagus, pengalaman bagus yang cuman emang agak gak expect aja. Sangat beyond ya. Beyond sekali. Beyonce tuh. Kalau dari kita gimana? Aduh, aku sumpah ya guys, kayak ya kalau ceritain ekspektasinya di awal, kayak awalnya aku mikir kayak kita bakal di kantor gitu kan. Di kantor kita bakal duduk mungkin buat campaign Konten-konten gitu. atau konten ya, kayak di kantor konten bareng gitu kan ya. Oh ternyata tidak. Sama, kontennya sama ya. Kontennya sih sama. Yang bikin beda, Kita ke lapangannya itu. Aduh. Ceritain, Sumpah. Mas, kamu harus pegang kamera. itu paling kacau pas itu di monitoring tadi tuh. Kita harus bawa kamera yang dimana itu lumpur loh guys, itu lumpur. Kita bawa kamera nih sampai pakai topi di belakang biar kameranya nggak kena lumpur. Itu kalian bisa bayangin sendiri Makanya kayak masukin plastik. oh itu sih, itu kayak kita harus ngepron bahasanya. Kita ngepron satu persatu sampai dapat footage yang bagus. Itu kayak sumpah itu wah, Intinya gimana yang kontennya? endingnya udah tayang kok, kalian bisa lihat sendiri Ya. di Instagramnya. ya benar teman-teman, sebenarnya kita juga pengen menyampaikan beberapa insight, termasuk buat teman-teman yang MAP udah bergabung ini ya. Kalau ternyata untuk menjaga lingkungan itu tidak semudah itu loh, dengan kita duduk kemudian duduk santai atau sekedar konten. Ternyata yes, memang itu bisa dilakukan, tapi ternyata kalau di alam itu banyak hal yang harus kita lakukan. Betul. Ada beberapa hal yang pengen kita share juga ke teman-teman semua, termasuk teman-teman MAP yang udah bergabung dan juga sudah pengalaman pertama ya langsung monitoring dan real monitoring ke area tanah timbul, ke area site mangrove-nya langsung, which is itu di tengah laut ya. Kita harus naik perahu dulu ke sana. Nah, yang pengen kita sampaikan adalah menjaga mangrove itu banyak ragamnya dan tidak semudah itu. Artinya kita harus all out juga dan banyak caranya. Oke, tadi kan itu first experience kalian, first expectation sama experience. Tapi boleh dong cerita experience kalian gimana? Apa sih? Kan udah sebulan ini kalian sudah punya banyak pengalaman activities kan. Betul. Nah, mungkin boleh ceritain aktivitasnya ada apa aja dan kira-kira yang paling seru yang mana? Pokoknya yang paling seru itu pas lagi monitoring itu bareng Melani. Melani itu pas kita monitoring itu ada videonya. Itu pokoknya seru banget. Itu di hutan mangrove? Di hutan pik yang di pik. Itu seru banget, itu aku guling-guling. Aku berenang, itu seru banget sih guys. Kalian harus juga nonton videonya. Ikutan juga sekalian kalau mau. Iya, kalau mau ikutan kalau bisa. kita bisa
monitoring bareng ya. monitoring Oh, bareng itu bisa. Itu benar. Bisa, Sekarang kita bisa. sampai ngukur real Real bibit mangrove-nya. ngukur, Terus apa real, lagi tuh? pokoknya ngitungin daun sama Semuanya di kalian, measure ya. semua di dihitung. measure, betul, semuanya dihitung pokoknya guys. Oke, nice, seru juga nih. Kalau dari Mei yang mana Mei? Kalau dari aku sayang banget aku nggak ikut yang pertama, dia event Yang pertama pertama yang mana? penanaman. Oh, pernah event. Dia Yang penanaman itu. Ya. Aku nggak ikut, jadi kegiatan pertama aku tuh monitoring. Oke, beda ya kalau Vito yang penanaman, kamu yang Monitoring. Monitoring. Karena waktu itu aku lagi ada acara lain. Nah, selanjutnya itu aku ada sama anak JIS. Oke. Menurut aku yang paling seru sih ini ya. Kenapa? Seru banget sih. Kenapa seru? Apa tuh? Especially yang di day 2. Day 2 itu kita udah masuk ke penanaman. Oke. Aslinya itu kan emang aku udah pernah penanaman kan. Ya. Jadi oke itu bisa biasa aja buat aku. Oke. Tapi karena aku harus mengawasi anak-anak JIS itu menurut aku lucu sih. Oke. Karena tuh mereka tuh the real yang kayak guys ayo kita kumpul guys please kumpul guys tenang guys semuanya diam. Itu 8 orang lagi ya? 8 orang. 8 orang. Dan waktu itu dia lagi sakit kawan, Aduh. jadi aku cuman berdua doang sama ada. Sorry banget ya. Jadi benar-benar di situ chaos banget. Aku harus mengawasi mereka semua biar mereka nggak kemana-mana, biar mereka nggak berisik. Terus aku juga harus megang kamera gitu kan. Terus aku yang harus bantuin mereka. Kadang mereka ada beberapa yang kayak, aduh gimana cara jalan. Udah kayak seorang adik yang harus kayak dibantu, Dikasih tahu, Iya. pengen dibantu gitu. diarahin gitu. Iya bener-bener banget. Terus mereka yang kayak terus sudah nyampe udah naik perahu juga mereka kayak aku mau berenang boleh gak kak? Kita boleh gak nyebur ke sini main air kita? Boleh gak? Aku mau sekalian bersihin lumpur-lumpur gitu. Dan real kayak anak kecil kak. Tapi Oke. lucu banget. Oke. Tapi maksudnya kayak lucu gitu kan. Mereka bener-bener yang merasakan gimana cara penanaman mangrove yang aslinya gitu. Secara langsung gitu ya. Kalau untuk bahasanya, kalau tadi kan ada sempat banyak minta pertolongan ke kakaknya gitu ya. Itu pakai bahasa Indonesia juga mereka. Oh, pakai bahasa Inggris. Oke. Kita semua pakai bahasa Inggris sama anak JIS kan. Artinya kita berarti harus bisa bahasa Inggris dong kalau gabung ke Jakarta. Iya, sangat disarankan kita harus bisa bahasa Inggris karena tuh kita event itu gak hanya dengan orang-orang di Indonesia saja, tapi kita bakal ketemu sama orang-orang dari luar negeri, dari berbagai negara. Betul. Karena juga selain di JIS itu juga kita ada juga acara sama Fairmont. Nah di situ tuh sebenarnya kita tuh juga ngomong bahasa Indonesia di Fairmont itu, tapi di Fairmont itu tuh nggak semuanya orang Indonesia, kayak general manager dia Ada bule soalnya. dari bule kan. Oke. Nah jadi maksudnya kita masih bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi mostly kita itu event itu kebanyakan bahasa Inggris karena orang-orangnya peserta-pesertanya itu kebanyakan dari luar negeri. Oke. Jadi kalau bisa aku recap, kalau kita bisa atau punya kemampuan bahasa Inggris, secara nggak langsung kita bakal membuka opportunity kita lebih luas lagi gitu ya. Benar. Pertama kalau tadi dari ceritanya Meilani bisa apa? Ya bisa have a conversation with the students, the JIS students itu. Kemudian juga sama orang lainnya pastinya. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk Mangrove Nexus itu, aku dipilih, diberi kesempatan untuk langsung memberi edukasi. Sebenarnya bisa nggak sih Noah kalau Mei kamu Sayang nggak sih kak? Hah? Sayang nggak? Sayang banget sih. Sebenarnya kalau mau nolak sih bisa aja ya, cuman sayang nggak sih kayak kesempatan gitu sekali loh. Kayak itu kan juga ngebantu. Aku tadi awalnya juga kan sama kakak kan awalnya nolak-nolak kan. Oke. Sama aku ya jadi. Ini jujur-jujuran. Waktu awal-awal dikasih tahu nih kak, kamu mau nggak jadi apa namanya MC nyaranin lalu next kamu kan awalnya malu kok nggak bisa ngomong, introvert deh. tapi kayak dicoba latihan, terus aku langsung latihan, ternyata berjalan dengan lancar loh, untungnya dibantu juga sama mereka buat speakingnya, buat vocabulary-nya. Oke, aku mau coba sampaikan juga teman-teman kalau di Mangrove Jakarta kita tuh selalu coba kasih kesempatan atau membuka opportunity buat teman-teman yang mau terlibat. Artinya nggak cuma datang doang, tapi juga punya more roles. Mungkin bisa jadi educator, atau bisa jadi MC kayak tadi ya. Tapi kita sifatnya terbuka. Artinya teman-teman ketika kita tawarin, teman-teman bisa nolak juga. Tapi kebanyakan pasti kalau sudah ditawarin, most likely bakal pasti mau. Malu-malu kucing dan minta apa dan mau gitu ya. Dan gitu kan kita. Tapi tetap kita tidak yang lepas. Kita tetap ada semacam ada arahan. Jadi nggak begitu diberi kesempatan dia lepas, tapi kita akan coba kita latihan dulu, kita coba bridging-nya dulu,
training, buat training ya, kayak coba latihan dulu, kita cek mana yang bisa kita improve gitu. Nah, jadi kita memang banyak banget opportunities di kita selain Betul. bisa ikut gabung, tapi juga bisa ikut punya pengalaman lain yang bisa unlock your new skills gitu. Bener banget sih. Oke. Nah, kalau tadi kan tentang pengalaman kalian yang seru. Nah, sekarang aku mau nanya, dari pengalaman yang udah kalian dapat, yang paling challenging, yang paling menurut kalian, wah ini saya nggak bisa, tapi I think I need to learn about this thing gitu ya. Jadi mana yang menurut kalian challenging di Mangrove Jakarta? Itu mah apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Wow, keren banget. Respect. Iya, kayaknya nggak ada deh. Idih. Paling ini sih, Apa tuh? aku kayak edukasi aku kan kayak di Mangrove ini pas acara-acara kan kita nggak cuma dari tim kita ini doang yang bertiga ini, Yes. tapi ada juga dari edukator kayak Kak Bayu Yeah. dan juga MAT, dan mereka itu kayak lebih ahli gitu loh sama tentang mangrove, lingkungan segala macam. Nah aku tuh suka kayak aku kan suka dikasih kesempatan sama Kalvian, kamu mau jadi edukator enggak gitu kan, terus kamu yang kayak MC apa segala macam. Aku takut kalau misalnya di depan itu pas mereka bertanya atau pas aku menyampaikan sesuatu, aku mau edukasi mereka, aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi paling kayak challenge-nya itu kayak aku tuh harus belajar tentang mangrove itu apa. Yes. Yang the real yang kayak aku tuh harus nyari tahu, aku udah ngelis to do list, aku tuh pelajarin mangrove, pelajarin ini segala macam apa segala Okay. Wow. Dan akhirnya aku bikin konten, aku sekalian belajar, aku bikin kontennya itu nggak asal-asal bikin semuanya, itu aku cari jurnalnya dan Jadi aku doing baca research juga aja ya? Iya, aku juga research juga jadinya. Tapi dari situ aku belajar, karena dari situ pas MC, pas ngedukasi itu aku tahu, Jadi guys, paham ya gitu ini ya. tuh ada gini-gini, ini tuh adalah tanaman ini begini segala macam. Jadi aku bisa lebih paham gitu loh. Jadi challenge-nya itu emang bener-bener kita belajar lagi mengenai mangrove. Aku harus belajar lagi, tapi ya dibantu dengan kawan-kawan dan juga Ya, tim. benar-benar. Apalagi kalau melihat latar belakang kamu bukan dari lingkungan kan, Iya. dan ternyata setelah masuk di Mangrove Jakarta, kamu punya kesempatan, plus dibantu oleh support system yang ada di Mangrove Jakarta, kamu jadi kayak semakin ini tahu challenge dan bukan keahlian, tapi you eager to learn. Iya. Okay, nice. Jangan, jadi nggak merasa insecure aku sendiri, dan jadi mau belajar juga karena ngelihat mereka tuh juga jadi anak yang ambis gitu loh, dan nggak yang apa namanya tertutup gitu loh kalau mereka tahu mereka pintar. Aku tuh juga kayak sama anak yang mati kayak ini begini diajarin sama dia gitu. Jadi benar-benar mereka itu sangat membantu ya kawan. Thank you Melanie. Kalau dari Vito gimana? Aku juga awal kan bukan dari background lingkungan, yang dimana aku dari ilmu komunikasi, yang which is itu campaigns. Yes. Aku pun pernah magang di Nusantara TV itu sebagai kameramen. Ini bener-bener kameramennya wow. Kalau kameramen tadi ini tidak selamat. Itu benar. Kameramen kali ini tidak selamat, itu benar. Itu kayak malah dia yang pertama terbuka. Masuk lumpur kita guys. Itu benar-benar pertama kali dan itu sangat-sangat challenging, apalagi setelah dari itu kan kita harus juga masuk ke editing, walaupun deadline-nya itu nggak secepat itu, cuman kayak aku punya pride sendiri lah kalau misalkan harus diselesain gitu pada hari itu. Jangan gitu dong. Kalau aku bisa lihat kalau Vito nih, karena memang background-nya ilmu komunikasi dan ada more insight tentang campaign, jadi dalam benaknya itu udah kepikir ketika ikut event penanganan mangrove, bagaimana event ini bisa terekspos, terlihat bagus juga. Tapi sebenarnya deadline-nya nggak ada deadline gitu ya. Nggak ada. But you set yourself deadline-nya kalau bisa secepat mungkin. Kalau bisa hari itu. Okay. Dan itu jadi your own pride gitu. Karena kan bisa langsung diposting, isn't it? Langsung diposting, betul. Itu kayak benar-benar sebuah kebanggaan, kayak abis kita event langsung kita editing langsung upload, wah itu kayak abisnya ditonton nice. Jadi bisa gue bilang setelah gue lihat juga memang konten Vito ini beyond juga sih, bagus banget. Pertama konten yang dihasilkan tuh bagus, kemudian editingnya cepet, dan ternyata boom, banyak yang nonton. Iya benar. Yeah, that's what I like. Yep, betul tuh kayak. Terus ditonton berkali-kali juga. Itu ya di sini lah. Langsung dengerinnya kayak stop. Ada sebuah kebanggaan kan, hasil sendiri bisa membuat karya itu kayak bagus. Wah keren, salut sama diri sendiri. Iya, tapi memang challenge-nya kamu masih mau stick sama
proud sama deadline itu. Yep. Meskipun tidak ada deadline, tapi kamu pengen kayak set begitu take video langsung bisa ke expose ke up ke Langsung. media sosial. Gitu. Betul. Thank you udah share experience-nya. Nah, sekarang aku mau tanya, mungkin ini benar-benar terakhir ini ya. Kalau untuk ekspektasi kalian kan teman-teman masih ada 2-3 bulan lagi ya buat di apprentice MAP ini di program ini. What is your expectation to be achieved? Apa yang kalian harapkan bisa kalian pelajari atau capai 2 atau 3 bulan ke depan? Oke, mungkin dari aku ya. Aku pengen sih kan, aku kan basicnya dari ilmu komunikasi, aku pengen lebih ke expose di depan gitu. Maksudnya kan biasanya aku di belakang kamera, tapi aku pengen di depan kamera. Oh, oke. Contohnya. Jadi kayak talent gitu ya, jadi talent ya? Ya, betul. Jadi I MC see. atau jadi edukator mungkin ya. Kalau edukator aku belum pernah sih. Cuman kalau untuk MC pernah sekali waktu itu Di event pertama? di event pertama. Oh iya. Di event pertama aku dikasih kesempatan untuk jadi MC. Itu masih kayak biasa MC di sekolah, ini jadi MC di corporate tuh kayak lumayan deg-degan ya guys. Jadi itu mungkin aku mau mempelajari di situ. Kayak Oke. lebih pengen menguasai skill komunikasi aku sih guys, yang aku pelajari di sekolah. Ya di sekolah pengen aku bawakan ke di lapangannya, langsung dieksekusi Nice. di tempatnya gitu. Tapi memang kegiatan kita banyak banget sih. Banyak banget. Dan parah. gak menutup kemungkinan kita akan punya beberapa role yang berbeda ya. Betul. Bisa jadi MC, edukasi, atau jadi apa yang apa bahasa talent ya, jadi Talent, content, betul. kayak ngajak campaign dan segala macam. Memang kita banyak banget sih role-nya. Pusing. Tapi dia terlalu bagus bikin video, gak ada yang bisa ganti Aduh. dia. Aduh, tolong. Gimana ya? Jangan gitu dong. Dia nge-vlog nanti. Nge-vlog. Ada yang vlog nanti ya, tunggu ya. Ada Iman. Oke, kalau dari Melanie gimana? Kalau dari aku sih, aku berharap ya bisa ngasih lebih banyak impact dan juga berkontribusi secara langsung untuk event-event yang ada di Mangrove Jakarta ini. Wah. Kayak mulai dari MC, terus juga aku berharap banget bisa jadi edukator. Tapi aku berharap bisa menjelaskan dengan baik ya, karena pertama kali ngejelasinnya agak nggak apa-apa tuh. Aku berharap bisa ngejelasin lebih baik lagi, tuh kan. Juga nanti event-event, nanti masih ada banyak lagi. Banyak banget. So, aku berharap aku bisa menjadi salah satu yang dilihat mereka. Wow, dilihat. Oke teman-teman, jadi itu adalah podcast pertama kita membahas tentang pengalaman para Mangrove Apprentice Program. Jadi program ini adalah program yang bisa kita bilang program pertama, dan ternyata dari mereka berdua punya pengalaman yang luar biasa beyond their expectation. Tapi mereka fun dan juga menjumpai banyak tantangan yang harus mereka hadapin, dan juga mereka belajar dari situ. Dan kita masih buka banyak kesempatan buat teman-teman bergabung dengan tim kita. Bagaimana cara gabungnya? Jangan khawatir, teman-teman cukup ikutin aja dan stay tune di our social media. Dan kita punya campaign One Man, One Mangrove. Harapannya 1 orang di Jakarta atau di Indonesia menanam 1 mangrove. So, I will say it once again. Save mangrove, save the world, and one man, one mangrove. Bye. Thank you.